Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memasuki babak baru sebagai negara yang baru merdeka. Namun, perjalanan bangsa Indonesia untuk membangun persatuan menghadapi banyak ujian berat, termasuk pemberontakan-pemberontakan yang dapat mengancam keutuhan negara. Periode ini terjadi antara tahun 1945 hingga 1965 yang menjadi masa ketegangan politik dan sosial yang memperlihatkan bagaimana bangsa ini berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga integritas nasional. Lanjut, salah satu pemberontakan yang terbesar yang pernah terjadi adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Gerakan ini dipicu oleh ketidakpuasan PKI terhadap kebijakan pemerintah pasca kemerdekaan, terutama dalam hal distribusi kekuatan serta dalam bidang ekonomi. Dengan dukungan beberapa kelompok yang menentang pemerintahan, PKI di Madiun mencoba menggulingkan pemerintahan yang sah. Pemberontakan ini meskipun berhasil ditumpas oleh militer, namun meninggalkan bekas yang dalam. PKI dianggap sebagai ancaman serius bagi stabilitas negara, dan gerakan ini menjadi awal dari ketegangan politik yang semakin meningkat di Indonesia. Tidak hanya PKI, ketidakpuasan juga muncul dari kelompok-kelompok lain seperti DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Organisasi ini berjuang untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan menentang pemerintahan Republik Indonesia. Mereka melakukan pemberontakan di wilayah Jawa Barat, Aceh, dan wilayah lainnya. Gerakan ini berlangsung selama bertahun-tahun dengan kekerasan yang berlanjut hingga 1960-an. Walaupun kekuatan DITII cukup besar, namun pada akhirnya gerakan ini berhasil ditumpas oleh militer. Namun perjuangan mereka mencerminkan ketidakpuasan berbagai kelompok terhadap pusat kekuasaan pemerintah di Jakarta. Selain itu, pada pertengahan tahun 1950-an, Indonesia juga dihadapkan pada pemberontakan besar lainnya seperti PRRI, yakni Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan Permesta, Perjuangan Semesta. Kedua pemberontakan ini terjadi di luar Jawa dengan akar permasalahan yang berkaitan dengan ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pusat yang dianggap tidak adil, terutama pada pembagian sumber daya dan politik. Next, PRRI dan Permesta bergerak di Sumatera dan Sulawesi, dan meskipun mereka memiliki dukungan dari beberapa tokoh militer, gerakan ini tidak berhasil menggulingkan pemerintah pusat. Kekuatan militer Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Namun, gejolak politik yang ditinggalkan masih menyulitkan pemerintahan pada era Soekarno. Selain PRRI dan Permesta, pemberontakan lainnya juga terjadi di awal kemerdekaan. Salah satunya adalah pemberontakan APRA, yakni Angkatan Perang Rakyat Indonesia, yang dipimpin oleh Westerling pada tahun 1950. Mereka berusaha menggulingkan pemerintahan yang baru dan memisahkan daerah-daerah di Jawa Barat. Namun dengan cepat, pemberontakan ini dipatahkan oleh Tentara Nasional Indonesia. Kemudian, satu lagi peristiwa yang mengguncang Indonesia adalah peristiwa Andi Aziz pada tahun 1050 di Makassar, Sulawesi Selatan. Andi Aziz merupakan seorang pemimpin militer lokal yang berusaha mendirikan negara bagian sendiri yang terpisah dari negara Indonesia. Namun setelah beberapa bulan, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh pemerintah pusat. Next, lanjut pada tahun 1965, ketegangan politik semakin meningkat. Pemerintahan Soekarno yang semakin lemah akibat perpecahan politik dan ketegangan antara militer dan partai-partai politik.
Hal ini menghadapi ancaman besar dari kelompok-kelompok yang berbeda, termasuk PKI yang semakin kuat. Lanjut pada 30 September 1965, sebuah upaya kudeta yang dikenal dengan Gerakan 30 September atau G30 SPKI mencoba menggulingkan pemerintah Soekarno. Meskipun gagal, peristiwa ini menyebabkan kekacauan besar dan menandai awal dari runtuhnya Orde Lama, serta hal ini mengakibatkan munculnya Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Peristiwa G30 SPKI sendiri dan kekacauan yang ditimbulkannya menjadi momen perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Militer yang dipimpin oleh Soeharto mengambil alih kekuasaan dan Soekarno digulingkan. Hal ini menandai berakhirnya periode disintegrasi bangsa Indonesia yang terjadi selama 2 dekade dan membawa Indonesia memasuki era Orde Baru. Meski berbagai pemberontakan dan konflik yang terjadi pada periode 1945 sampai 1965 sempat mengancam keutuhan negara Indonesia. Namun pada akhirnya negara ini berhasil melewati masa-masa sulit. Perjalanan panjang ini mengajarkan kita untuk pentingnya menjaga persatuan dan integrasi bangsa di tengah perbedaan.